الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tentunya di saat-saat ini kita sangat merasakan besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkhusus kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita bersama dengan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, nikmat berada dalam majelis ilmu. Kegiatan kita yang biasanya dilaksanakan antara maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa taala beri keluasan sehingga bisa terlaksana sehabis salat asar sampai menjelang buka puasa yang disertai dengan buka puasa bersama. Kita lihat kegiatan kita bertambah. Salat jamaah ada, ta'lim ada, tetapi ada buka puasa bersama. Ada yang memberi makan, ada yang diberi makan, dan seterusnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita berusaha menjaganya. Kita lanjutkan pembahasan kita dan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan telah selesai pada bab yang pertama ini tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, hadis yang pertama. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaghzu jayshun al-Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون
على نياتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun." Jayshun pasukan besar akan melakukan ghaz, penyerangan, peperangan. Yaghzu akan menyerang, akan memerangi apa? Siapa? Al-Ka'bah. Jadi akan ada pasukan besar yang akan menyerang Ka'bah. Idza kanu bi bayda'a min al-ard, maka ketika pasukan ini berada di Baida, tanah lapang yang luas dari permukaan bumi, yuhshafu, ditenggelamkanlah orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Orang yang pertama sampai orang yang terakhir ditenggelamkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana sampai ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim, padahal di tengah-tengah mereka, aswatuhum, ada orang-orang kafir. Alaysa minhum, dan orang-orang yang tidak masuk dalam golongan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Ditenggelamkan orang yang pertama sampai yang terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan yang kita baca ini lafaznya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang sangat luar biasa yang menjelaskan tentang pentingnya. Hadis ini datang dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini gelar untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan gelar ini pula tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang bisa memperistri mereka. So, mereka adalah ibu orang-orang yang beriman. Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Ini kunyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan biasanya kunyah yang diawali untuk perempuan dengan ummu dan laki-laki pakai abu. Biasanya yang dipakai adalah anak yang pertama. Tapi tidak harus. Iya, tidak harus ya. Kalau ada anaknya yang pertama namanya Muhammad, ya kunyahnya kalau begitu Abu Muhammad. Tapi tidak harus kunyah itu dari anak yang pertama. Iya.
bahkan tidak harus dari anak. Kunyah itu bisa karena sesuatu yang dekat dengan orang itu. Seperti Abu Hurairah, Bapak Hurairah. Hurairah anak kucing, bukan karena apa? Bukan karena kucing itu anaknya Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ya? Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering dijumpai membawa anak kucing. Iya, ini sifat sayang sahabat radhiyallahu anhu terhadap hewan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikasih kunyah oleh Nabi sallam Abu Turab. Iya, Bapak Turab. Turab tanah. Iya, Abu Turab, Bapak tanah. Berhubungan dengan tanah yang ada di badannya Ali radhiyallahu anhu karena sebuah peristiwa. Ali radhiyallahu anhu, ya, sama-sama penghuni surganya. Istrinya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ini pemimpin, pemuka-pemuka penghuni surga. Rumah tangga pernah cekcok juga. Iya. Baku marah-marah. Kalau ada rumah tangga tidak ada baku marah-marahnya, mustahil itu. Justru melalui baku marah-marah itu orang semakin terdidik. Iya. Akan terdidik kesabaran, akan semakin terjalin kasih sayang dan seterusnya. Baik, Ali keluar rumah, kemudian berbaring di atas tanah. Rasulullah SAW datangi, Nabi SAW datangi. Iya, dalam keadaan merapat di tanah sudah Ali. Kata Nabi SAW, "Kum ya Aba Turab." Bangkit wahai Aba Turab, dipanggil dengan Abu Turab. Maka Ali radhiyallahu anhu sangat senang dengan kunyah itu. Iya. Baik, ini kunyah. Iya. Dan ini salah satu penamaan yang syar'i dan merupakan adab-adab dalam Islam. Biasanya orang memberi nama anaknya itu mau panjang-panjang. Iya. Tapi keluar dari aturan dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab, apalagi dalam adab-adab Islam. Misalnya ada yang kasih nama anaknya setengah dari bapaknya ambil, kemudian neneknya, ya disusunlah kalimat. Akhirnya namanya potongan kata. Iya. Oh ini kata ini bapak dari bapaknya itu, diambil dari nama bapaknya. Kalau yang ini dari neneknya ini. Kalau yang ini dari teman saya itu yang sangat. Akhirnya kacau penamaannya. Padahal kalau mau sekedar panjang, pakai nama, pakai kunyah. Iya. Sudah panjang. Apalagi kalau diikutkan bapaknya. Oh, sudah panjang sekali. Mulai lengkap lagi, pasangkan nisbah. Orang apa? Oh, panjang sekali sudah. Bisa berapa meter itu? Misalnya, namanya Muhammad. Nama bapaknya Abdullah. Iya. Kunyahnya dia Abu Ibrahim Muhammad ibnu Abdillah. Orang Makassar misalnya, Al-Makassari. Iya. Salaf As-Salafi. Panjang sudah. Bisa dipanggil dengan Muhammad. Bisa dipanggil Abu Ibrahim. Bisa dipanggil Ibnu Abdillah. Panggilannya banyak panggilannya. Dan semuanya benar. Namanya dia. Iya.
Baik. Kemudian kesalahan dalam penamaan, banyak-banyak gelar jadi nama. Muhyiddin, Nasiruddin, Awwaluddin. Ini sebenarnya bukan nama ini. Itu gelar-gelar. Jelas ya? Ini gelar-gelar. Kemudian jadi nama. Itu pun banyak-banyak gelar-gelar itu gelarnya berlebihan. Iya. Syamsuddin, matahari agama. Dia mataharinya agama. Mana buktinya? Iya. Jangankan seperti agama saja tidak ada. Sementara jadi matahari itu menerangi dunia. Iya. Sementara dia di rumah tangganya saja gelap. Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Kalau begitu anaknya Aisyah siapa namanya? Tidak ada anaknya. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Kalau begitu bisa berkunyah walaupun tidak punya anak. Iya. Bahkan anak-anak sudah bisa dikasih kunyah. Anak-anak bisa dikasih kunyah. Kira-kira nantinya anaknya ini. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis ilmu kepada generasi selanjutnya. Dan dia masuk dalam golongan sahabat Nabi SAW yang paling banyak periwayatan hadis dan ilmunya kepada kaum muslimin. Dan dari tinjauan istri Nabi, maka beliau adalah istri Nabi yang paling afdal, paling mulia dari sisi ini, dari sisi penyebaran ilmu. Tapi dari sisi yang lain, Khadijah radhiyallahu anha lebih utama. Karena itu, terjadi perselisihan mana lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Dan kedua-duanya mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh satu dengan yang lainnya. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai keistimewaan sebagai pendahulu dalam Islam. Orang yang bersama dengan Nabi sallallahu dengan ilmunya, dengan perjuangannya, dengan ketegarannya, dengan hartanya membela Rasulullah sallallahu yang tidak dimiliki oleh istri-istri setelahnya, bahkan tidak dimiliki oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha unggul dari sisi penyebaran ilmu. Banyaknya ilmu yang tidak yang banyaknya ilmu yang hanya khusus diketahui oleh wanita. Apakah yang berurusan dengan wanita langsung? Atau yang berurusan dengan rumah tangga, berurusan dengan bagaimana mandinya Nabi sallallahu, itu datang dari istri-istri Rasulullah sallallahu. Kita tidak akan tahu secara lebih detail perkara itu kecuali melalui mereka radhiyallahu anha, ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshul Ka'bah." Ada pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ini akan terjadi. Wallahu a'lam kapan kejadiannya. Nabi sallallahu tidak tentukan hal itu. Jelas pasukan yang akan menyerang ini, فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, ketika mereka sudah berada di tanah lapang yang luas,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Pertama sampai yang terakhir tenggelam. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syiarnya. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah sudah kehendaki untuk hancur, maka hancur pula. Di akhir zaman ada yang akan menyerang Ka'bah dan hancur juga. Allah takdirkan dan di sanalah akan terjadi kejadian-kejadian dahsyat yang menjadi awal-awal terjadinya kiamat besar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Coba lihat pertanyaan ini menunjukkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha dalamnya paham istri Rasulullah SAW yang satu ini. Kita mungkin tidak akan berpikir, Nabi hanya berkata, pasukan terdiam di sebuah tempat kemudian ditenggelamkan. Saya bertanya, kenapa ditenggelamkan semuanya? Yang pertama sampai yang terakhir. Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang fasik. Dari mana dia paham orang-orang fasik? Di tengah-tengah mereka ada orang yang tidak masuk, tidak ingin memerintah. Kalau Nabi tidak beritakan, beliau tidak hanya sekedar memahaminya, tapi paham ini menggelisahkan beliau. Kemudian beliau bertanya, dari pertanyaan beliau keluar ilmu baru lagi. Keluar lagi ilmu baru. Yang tanpa pertanyaan itu kita tidak akan tahu ilmu itu. Di sini Aisyah radhiyallahu anha dalam mengeluarkan ilmu-ilmu agama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertanya, itu sifat orang yang berilmu. Dia harus tahu, dia ingin ketahui. Beliau mampu memahami titik pertanyaan itu. Dari mana? Sebab biasanya pasukan besar ini singgah di sebuah tempat. Jadi mau tidak mau akan ada jual beli dengan masyarakat sekitarnya. Pasukan juga kan perlu apa? Perlu pasukan makanan, perlu ini. Terjadi barter jual beli. Akan ada pasar. Saya langsung paham. Kenapa sampai ditenggelamkan semuanya? Maka Nabi SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan orang yang pertama sampai yang terakhir, thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ini ilmu baru yang muncul. Ilmu baru yang muncul dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan di atas niat mereka. Itulah titik pembahasan dalam hadis ini, bahwa niat harus dimiliki dalam semua keadaan. Sebab inilah yang menjadi ukuran proses kebangkitan manusia di hari kemudian. Sampai akhirnya yang dilihat ini. Dia akan dibangkitkan, disesuaikan dengan niatnya. Yang mau memerangi Ka'bah, yang hanya sekedar jual beli, atau yang mendukung, tapi dia disesuaikan dengan niatnya. Di sini terlihat pentingnya niat, harusnya niat, wajibnya niat itu. Niat hidup di muka bumi. Dimanapun kita harus punya niat. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syirik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah, menegakkan ibadah. Ke pasar, ini orang pasar langsung. Tetap harus dengan niat. Keluar pasar bukan hanya di masjid, orang harus memiliki niat. Di luar masjid juga kita harus memiliki niat. Titik pentingnya niat. Dan niat itu
Sebagaimana dalam hadis yang pertama, ada yang baik, ada yang buruk, dan seseorang akan memperoleh disesuaikan dengan niatnya. Jadi contoh langsung ya, macam-macam ya orang yang tergelandang ini. Ada yang jahat ingin memeraih Ka'bah, iya. Ada yang hanya sekedar mau pergi pasar, ada yang tidak terlibat, disesuaikan dengan niatnya. Iya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Artinya apa? Dibangkitkan di atas mereka, niat-niat mereka. Mereka akan memperoleh hasil dari hidup mereka disesuaikan dengan apa? Niat mereka. Proses kebangkitan manusia di atas apa? Ini yang menentukan selanjutnya. Kalau kita meninggal di atas niat yang baik, kita akan dibangkitkan di atas niat yang baik. Jadi, hadis ini sekaligus apa jemaah? Ilmu tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Iya. Baiknya akhir perjalanan hidup dan bahaya jeleknya akhir perjalanan hidup. Dan akhir perjalanan hidup sangat ditentukan oleh niat itu. Sangat ditentukan oleh niat. Mari kita jaga niat kita. Terus kita perbaharui. Kita hidupkan hati kita di atas niat-niat yang baik. Bagaimana berniat? Itu tadi. Bahkan yang dulu. Iya, ada niat ibadah. Pembedaan ibadah itu ada niat dalam makna iya, ikhlas, ketulusan. Apakah dalam pelaksanaan ibadah atau di luar pelaksanaan ibadah. Iya, di masjid, di luar masjid, jaga keikhlasan kita. Dimanapun kita, jadilah mukhlishina lahuddin. Hunafa, orang-orang yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita akan bahaya berdekatan dengan orang-orang jahat. Iya, orang-orang fasik kan tidak mau melakukan kejahatan kan, tapi kena juga pembinasaan. Walaupun kebangkitannya disesuaikan dengan niat, tapi dapat bahagia. Iya, dibinasakan juga. Kenapa? Dekat dengan orang-orang yang dekat dengan tempat-tempat yang mendatangkan bencana. Karena itu hindari sebab-sebab datangnya bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Seperti ini kejadiannya. Jemaah, sebab datangnya bencana adalah kezaliman, dan kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar, demikian seterusnya. Seluruh pelanggaran adalah kezaliman, sebab menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan sebesar-besar kezaliman adalah kesyirikan. Ini sumber bencana. Inilah al-mubiqat yang paling besar, yang paling mengerikan, asyirku billah. Makanya ketika Nabi menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan, yang menghancurkan. Nabi katakan 7 ini membinasakan, 7 ini menghancurkan. Jauhi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama Nabi sebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang di tengah-tengah kita di mana kesyirikan banyak, tiada sumber bencana. Di rumah-rumah, jangan-jangan di rumah-rumah kita masih ada yang dipelihara. Iya. Coba tengok-tengok di atas lotengnya. Jangan-jangan masih ada yang digantung-gantung. Iya. Atau ada yang dipasangi lampu. Iya.
Yang kalau terbakar lilinnya jadi sumber kebakaran itu. Harusnya pemadam itu berantas itu. Iya. Kalau masih ada benda-benda yang dipusakakan, dikeramatkan. Iya. Jangan-jangan banyak di sebuah kota. Iya. Ini sumber bencana. Di tengah masyarakat kita, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang resmi, dilindungi. Iya. Sebagai benda bersejarah, bahkan dipromosikan supaya semakin banyak pelaku syirik ke situ. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber bencana jelas. Kesyirikan sangat mengerikan. Ada yang dilakukan oleh orang pintar. Orang bodoh jangan tanyakan lagi berapa. Tapi kalau yang sudah profesor, doktor, datang juga menyembelih juga untuk penghuni ini, penghuni itu. Sumber kesyirikan sangat mengerikan. Yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan, nampak jamaah kesyirikan. Belum lagi bidah-bidah, kekafiran. Kesyirikan yang paling besar saya itu luar biasa mengerikannya. Biasa mengerikannya. Ini kesyirikannya nampak, yang jelas. Kesyirikan yang ilmunya masuk ke dalam ilmu darurat. Artinya apa? Kalau seorang muslim harus tahu. Tidak muslim dia kalau tidak tahu itu syirik. Ilmu yang kalau orang terjerumus ke situ, syirik-syirik yang kalau orang terjerumus ke situ tidak diterima. Oh, saya tidak tahu, tidak diterima. Tidak diterima udzur di situ. Sebab apa? Ilmu darurat. Belum lagi syirik-syirik ya dibahas lebih dalam. Iya apa? Belum lagi syirik yang disebutkan oleh Nabi Sallam dalam kitab Ubudiyah. Syirik yang lebih halus dari langkah semut di atas batu yang keras di tengah gelap gulita. Syirikan pembinasa yang pertama. Di mana dai? Di mana penceramah? Kita ingin menyelamatkan umat, selamatkan dari sebab datangnya bencana yang paling besar yang Nabi sebutkan. Jauhi as-sab'a al-mubiqat, 7 yang membinasakan. Dan ini disepakati semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini pembinasa yang pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan, ceramah, bacaan. Kita dengar di radio di mana-mana. Pembahasan jarang ada yang menyentuh perkara ini. Kalaupun disentuh, ya disinggung-singgung saja. Setelah itu, ya hal sangat dan sangat perlu. Sebelum sholat 5 waktu diwajibkan pada peristiwa Isra Mi'raj di tahun ke-10 setelah Nabi SAW diutus, nanti 10 tahun kewajiban sholat 5 waktu. Nabi dakwah apa? Penegakan tauhid, berantas kesyirikan. Itu langsung. Itu apa? Nabi dengan masyarakatnya langsung terjadi pemisahan, permusuhan yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab akar permasalahan yang disentuh. Kalau seorang dokter menerapi pasien, dia tidak akan cari pasiennya sakit levernya. Dari sakit lever, kemudian membengkak di bagian sini, kemudian muncul sakit di matanya, kemudian ada panasnya, ada ini, ada. Kalau seorang dokter yang ahli, yang dia obati apanya? Dia obati bengkaknya, panasnya dikasih, oh ini aneh nih, kasih paracetamol ini, demam dia. Apa yang dia terapi? Levernya.
Itu kalau dia dokter yang ahli. Dokter yang kasihan sama pasiennya. Demikian pula kalau memang dia pantas jadi dai, iya, pasti penyakit ini yang menjadi prioritas. Kalau memang dia betul-betul kasihan sama umat, risau terhadap umat, penyakit ini yang menjadi prioritas. Kalau tidak, dusta semua kasihan itu. Dusta semua risau itu. Dusta. Sadar atau tidak disadari, dusta dan tertipu kita sebagai dai. Masya Allah, dakwah untuk memberantas syirik, menegakkan tauhid, itu tidak perlu keputusan DPR MPR. Rangka menegakkan syariat Islam harus tidak perlu usul sana dulu, dibahas dulu, dimusyawarahkan dulu. Tidak perlu. Iya, tidak perlu izin ini, tidak perlu izin ini, tidak perlu sama sekali. Iya, di mana pun orang bisa menyuruhkannya. Apanya lagi ditunggu? Ceramah lagi, dikasih amplop lagi. Apanya lagi? Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya kita kurang mengenal syirik, akan bahayanya dan menjijikkannya pelaku-pelaku syirik. Padahal Allah sendiri sudah mengatakannya najis. Kita masih mau belum mengatakannya najis? Padahal Tuhan kita sudah menyatakannya najis. Kita masih menganggap yang lainnya lebih najis? Pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian besar terhadap kesyirikan adalah tanda takwa yang paling awal. Dan puasa itu apa jemaah? Takwa. Salat untuk takwa. Baca Quran apa semuanya? Tujuannya apa? Takwa. Sementara ukuran takwa yang paling pertama dari semua ukuran. Ini dia. Dari syirik, benci terhadap syirik. Mau lihat dalilnya? Lihat surah Al-An'am ayat 250 berapa itu? Iya. Dalam 3 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 10 wasiat. Di wasiat yang pertama Allah sebutkan 5 wasiat dan Allah akhiri dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, supaya kalian pahami, berakal kamu. Kalau kamu pahami 5 ini. Kemudian Allah menyebutkan di ayat selanjutnya 4 wasiat dan Allah tutup dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian sadar, nurani, tidak terlalaikan, sadar betul. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menyebutkan 1 wasiat dan Allah tutup dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ta'qilun dulu, baru tadhakkarun, baru selanjutnya tattaqun. Para ulama memberi ilmu, kalau kalian mau tattaqun, lewati ta'qilun, masuklah ke dalam tadhakkarun. Setelah itu baru bisa tattaqun. Sementara ta'qilun saja itu dari kata akal. Akal itu simpul. Jadi ta'qilun ilmu yang apa? Ilmu yang tersimpul di dalam hati. Jadi kalau antum menghadiri majelis ta'lim, dengar pembahasan syirik, oh iya bagus, kagum. Tapi setelah keluar hilang, berarti belum ta'qilun. Antum sekedar kagum di majelis ilmu, oh iya bagus. Setelah keluar hilang, berarti belum ta'qilun. Ta'qilun saja belum. Gimana mau tadhakkarun? Sementara sudah mengaku tattaqun. Ini kenyataan kita jemaah. Sebentar selesai hari raya, kita semuanya ini baik seperti bayi yang suci. Siapa yang suci kan? Belum ada jaminan.
dari keinginan. Benar, pensucian ada di dalamnya. Tapi kita sudah masuk atau tidak? Banyak yang mengharapkan kesucian. Padahal apa? Belum selesai setengah Ramadan. Sudah. Kapan hari raya ini? Sudah tidak ada. Seperti sudah tidak ada. Sudah seperti tidak berada dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan ceramah ini untuk masyarakat awam, ini untuk kita ini. Antum bisa melihat diri masing-masing untuk kita, maka kita akan lebih bisa melihat orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Iya. Jelas? Apa yang jelas? Jelas bahwa apa? Syirik adalah nilai takwa yang pertama. Jelas? Saya rasa belum jelas. Sebab saya belum jelaskan. Belum dijelaskan itu. Yang baru dijelaskan apa? Proses takwa. Ta'qilun dulu, tadakkarun, baru tattaqun. Dan Allah jadikan ini sebagai wasiat. Berarti apa? Sekedar ada dalam Al-Quran, jangan lagi tanyakan hebatnya perkara itu. Apalagi kalau Allah perintah. Apalagi kalau perintah itu menjadi wasiat. Ini wasiat. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu melihat wasiatnya Nabi yang dicap, seolah-olah dicap, ditempel, artinya tidak pernah akan berubah, kapan dan dimanapun juga dan seterusnya. Nah itu lihat ini. Paten sudah ini. Semua ilmu Quran dan Sunnah kembalikan ke sini. Kapan bertentangan dengan ini, berarti ada salah paham. Harus kembali kepada yang paten ini. Ini namanya apa? Memahami yang mutasyabih dan mengembalikannya kepada yang muhkamat yang paten, jelas. Itu ilmu penting supaya kita selamat dari banyak syubhat. Kalau kita punya ilmu paten, ilmu muhkam, ini diantaranya 10 wasiat itu. Coba lihat titik pembahasan kita. Lihat wasiat yang pertama. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampaikan ya Muhammad. Sampaikan. Mari kemari. Saya bacakan kepada kalian wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, yang merupakan yang pertama, apa yang Allah haramkan atas kalian. Ini yang pertama. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun juga. Syirik dalam bentuk apapun juga. Baru setelah itu wabil walidaini ihsana, orang tua. Baru kemudian wasiat selanjutnya, setelah itu baru prosesnya apa? Ta'qilun, supaya kalian ta'qilun. Berakal sudah, bukan orang bodoh sudah. Sebab masyarakat jahiliyah, kejahiliannya masyarakat jahiliyah ini yang pertama ini. Tidak memahami tauhid, berada di atas kesyirikan. Ini nilai takwa yang paling besar, yang mendasar dan mendasar. Karena itu, apa arti puasa, sholat dan semua ibadah ketika masih bergandengan dengan kesyirikan? Makanya syaratnya lagi apa? Supaya sholat dan puasa kita menjadi sebab terampuninya dosa, apa syaratnya? Man shoma Ramadana, man qama Ramadana, titik-titik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa syaratnya? Imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Dasarnya iman, la ilaha illallah, tauhid, selamat dari syirik. Dasarnya ihtisab apa? Tadi la ilaha illallah, tauhid, selamat dari syirik.
Sebab Nabi mengatakan Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Apa yang pertama? Syahadati Allah ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah orang selamat dari syirik. Itu pernyataan. Mau mengucapkan la ilaha illallah berarti mau selamat dari syirik. Benci terhadap syirik. Itu awal Islam. Jadi kalau ada orang sudah luar biasa hebatnya dalam beragama sudah dianggap wah dengan banyak gelarnya sudah, tetapi dia belum benci terhadap syirik. Islam apa itu? Apalagi kalau ternyata dia pelaku syirik. Apalagi kalau dia pimpin orang palak-palak doang di kuburan. Untuk melepas nazar di kuburan, untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Fattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takut kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Lihat bencana-bencana yang terjadi. Dan kita jangan la ilaha illallah di Indonesia ini. Kalau kita baca di Al-Quran itu, kaum ini binasakan, kaum ini binasakan, kaum ini binasakan. Itu jarak negara-negaranya itu dekat-dekat. Itu belum setengah Indonesia itu, semua itu negara itu, beberapa negara itu belum setengah Indonesia. Itu pelajaran. Kalau kita kembalikan itu negeri Aceh bagaimana dirasakan. Karena kerampinya Mekah itu. Coba lihat. Bagaimana pembinasaan di situ. Ya. Bantul, gempa, kita bau karang, longsor, banjir pernah. Di Jepang, di negeri-negeri kafir ini penyembah berhala, ya sangat pantas sudah. Tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mengalami bencana sebagaimana bencana yang menimpa? Sebab apa? Kesyirikan. Kesyirikan yang paling nampak itu kesyirikan. Di Aceh paling nampak itu. Di Jogja paling nampak ini. Merijan. Pimpinannya orang musyrik. Dengan kekuatan rosok. Ya kalau kita kan rosok. Dan rosok. Lihat jangan. Allah hinakan. Allah binasakan dengan sesuatu yang dengannya dia dibangga-banggakan. Dia dibanggakan dengan apa? Oh karena bisa menahan merapi, bisa apa ya kan? Hebat apa? Tapi justru dibinasakan dengan itu. Setelah ditegur, diperingati, akhirnya dibinasakan dengan itu. Tapi kalau orang sudah jadi syaitan manusia, sudah jelas-jelas mati seperti itu, kau mati sujud sih. Kalau orang dibakar mau apa? Mau tidak mau harus tertelungkup. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Kita di sini kesyirikan nampak. Bupati yang dulu Masya Allah. Saya tidak pernah melihat ada bupati seperti itu di Indonesia. Dari sisi perlawanan terhadap kesyirikan secara nampak. Di mana ada bupati yang pasang-pasang itu, tidak boleh ada begini. Di mana ada bupati yang menghancurkan, ada yang dihancurkan kan? Di mana itu ada? Dan itu sangat besar, itu sangat berat. Itu tekanan dari orang-orang musyrikin, itu berat. Al-ikhwah rahimahumullah. Gimana kita menghadapi itu? Ada ayat lain lagi. Ayat ini memberikan kelegaan.
tapi menitipkan pesan berat yang harus kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin." Coba perhatikan, Rabb kamu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezalimannya. Kalau ayat yang tadi, karena kezaliman itu binasa. Bahkan yang tidak melakukan kezaliman juga binasa. Kalau di sini Allah katakan Allah tidak akan binasakan sebuah negeri karena kezalimannya. Luar biasa, Allah tidak, tetap Allah belum membinasakan. Kalau sudah ada kezaliman, apa ketentuannya? Wa ahluha muslihun. Sementara penduduk negeri itu, masih ada yang muslihun, melakukan islah. Islah adalah menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan agama, menegakkan keadilan. Itu islah. Sebagaimana fasad, kerusakan adalah kesyirikan, bid'ah, kekafiran, dosa-dosa, pelanggaran agama. Selama masih ada orang yang seperti itu, maka dia adalah sebab-sebab masih terhalanginya bencana. Jadilah sebab-sebab kebaikan di tengah masyarakat. Walaupun masyarakat menghina kita, apa itu terus itu, apa itu memecah belah, apa itu? Iya. Mungkin kita disakiti karena memberantas, menyadarkan mereka terhadap kesyirikan. Tidak apa-apa. Niat kita dalam rangka rahmah kepada mereka. Iya. Kita ingin mengasihi masyarakat. Iya. Dengan apa? Menahan beban-beban itu. Untuk apa? Terus menyampaikan bahaya kesyirikan, menjelaskan, mengurainya, menjelaskan, terus menerus. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petandanya dari penguasa, rakyat, orang berilmu, ulama, dai, serentak, berantas kesyirikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, luar biasa. Semua bencana akan tertahan. Jaminan bagi orang yang sampai ke dalam lingkup mukhlishina lahuddin, itu pasti selamat dari bencana. Itu pasti. Bukan kira-kira, ini pasti. Siapa yang masuk dalam lingkup, dalam zona, istilah kerennya ya. Dalam lingkup mukhlishina lahuddin, sifat sudah ya. Mukhlishina lahuddin pasti selamat. Jangankan orang muslim, orang musyrik saja itu selamat karena masuk dalam lingkup mukhlishina lahuddin. Sebab orang musyrik mampu mukhlishina lahuddin dalam kondisi gawat. Fa idza rakibu fil fulki ketika mereka berada di atas perahu. Ini perahu. Orang-orang musyrik ada di atas. Perahu sangat mengerikan. Dalam sebuah ayat dikatakan wa ghasyiyahum mawjun kabdulal. Mereka diselimuti oleh gelombang lautan seperti awan. Itu gelombang, ngerinya itu gelombang. Musyrik yang berada di atas perahu ini, apa yang dia lakukan? Gawat ini. Apa yang dia lakukan? Da'allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau ini masih banyak yang bisa melakukannya, tapi mereka lakukan lebih hebat dari itu. Mereka berdoa, meminta, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Allah akui sifat ini. Dia masuk di sini, mukhlishina lahuddin. Apa akibatnya jemaah? Allah selamatkan. Padahal ini orang musyrik, tapi dia mampu meninggalkan semua disembah selain Allah dalam kondisi gawat ini. Sebab dia tahu semua sembah selain Allah itu perantara saja. Sekarang ini perantara tidak ada gunanya. Dia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan. Sampai-sampai apa? Mukhlishina lahuddin, selamat. Tapi dasar orang musyrik, lihat lanjutannya. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Selamat. Tapi begitu selamat, syirik. Makanya ini salah satu ilmu. Bedanya orang musyrik dahulu dengan orang musyrik sekarang. Orang musyrik dahulu
itu tidak semua keadaan musyrik. Tapi dalam kondisi gawat, mereka bisa muslim, mukhlishina lahuddin. Tapi bersamaan dengan itu, Islam seperti ini, ikhlas seperti ini tidak bisa diterima. Sebab Islam, ikhlas yang benar, Islam dan ikhlas dalam semua keadaan. Beda dengan orang muslim sekarang, susah senang, kuburan tetap ramai. Iya. Ketika dalam keadaan miskin, susah hidupnya, kemana? Pergi ke kubur. Iya. Bertekad di situ. Saya mau pergi mengembara ini. Pokoknya kalau berhasil ini saya bangun ini. Iya. Dia bernazar, saya akan sembelih, saya akan ini. Iya, macam-macam. Ada yang dia ikat-ikat, ada yang dia apa, ada yang dia lepas, ada macam-macam. Iya, ini susahnya. Pergilah mengembara. Allah beri rezeki, Allah yang beri rezeki. Allah yang beri nikmat, Allah yang beri, Allah yang selamatkan. Kembali, kemana syukurnya? Pergi ke sana. Sudah bagus, naik mobil, sudah ada rumahnya. Saya bangun kok ini persis rumahku ini. Hanya miniaturnya. Yang bentuk kecilnya. Makanya di sebagian daerah itu ada bentuk rumah-rumah. Disesuaikan dengan rumahnya. Sebab itu nazarnya. Susah, senang, tetap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya masih ada yang muslihun, melakukan islah. Islah terhadap syirik untuk menegakkan dalam rangka tegaknya tauhid. Islah terhadap bid'ah. Dalam rangka tegaknya sunnah. Islah terhadap dosa-dosa besar dalam rangka tegaknya keadilan, kemuliaan, afaf, iffah, kesucian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita upayakan. Kita berada di zaman yang banyak. Tidak seluruhnya, tidak semua tempat juga. Masih ada beberapa tempat, alhamdulillah, nampak sunnah, nampak kebaikan. Tapi kebanyakan kita tidak bisa mengikuti. Sangat dan sangat mengerikan. Tadi kemarin. Bukan hanya ustaz. Yang terlibat menyampaikan, ya mungkin ada orang kalau ustaz dia tidak kenal. Tapi dia misalnya sebagai apa rekan kerjanya lagi masuk. Dia misalnya sebagai anak, sebagai bapak, sebagai suami, atau sebagai kerabat, sebagai apa? Dia lebih bisa. Yang jelas harus sampaikan. Ya banyak kita nanti mau menyampaikan kalau terpaksa. Kalau terpaksa, misalnya ya, syirik pada saat akikah. Tidak mau singgung-singgung syirik sama orang tuanya apa? Lahir anaknya. Orang tuanya harus sesuai dengan adat. Mudah di situ saya tidak bisa. Terpaksa tidak melawan. Tapi banyak-banyak yang terpaksa ini juga ya sudah memberi efek yang bagus. Tapi terpaksa. Tidak dari awal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Lihat titik pembahasan kita di sini. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan disesuaikan dengan niat mereka. Niat datang dalam bentuk jamak. Sebab apa? Mereka ini niatnya macam-macam kan? Yes, niatnya macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada macam-macam. Yang jelas disesuaikan dengan niat mereka. Mereka dibangkitkan. Jaga niat jemaah. Bagaimana menjaga niat? Jadilah mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan. Kalau disuruh jadi mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan, itu artinya apa? Disuruh jadi muslim. Itulah hakikat muslim. Itu mana muslim yang sebenarnya? Seorang muslim itu mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan.
Kalau nanti dalam keadaan gawat baru kita mampu mukhlishina lahuddin, kita masih musyrik. Kalau musyrik mampu. Bedanya kita mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan. Disinilah jamaah. Iya. Dan sekali lagi, banyak di antara kita yang tidak tanabbuh, tidak terhentak. Itu namanya tanabbuh. Iya. Banyak di antara kita terlelehkan, tidak tanabbuh bahwa seorang muslim harus mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan. Kalau begitu Ustaz, harus kita pikirkan terus ini, ikhlas ini. Iya. Tidak. Harus dipikirkan terus. Ayo jamaah. Hah? Kalau dipikirkan terus, disinilah mulai berpikir ini. Inilah penyakit kita. Pero andes ya hecho. Semua kan tidak mau suka. Iya, mukhlishina lahuddin. Iya. Tapi sebentar. Gimana ikhlas? Kita wujudkan ikhlas. Iya. Sebentar kita mau berbuk sama cari ikhlas. Kira-kira sebentar mau berbuk sama cari ikhlas. Kita atau sebentar salat maghrib atau saat ini. Apalagi kalau memang urusannya urusan dunia. Jangan mau mewujudkan ikhlas. Bagaimana mewujudkan ikhlas saja belum tahu. Saya seorang pedagang ini. Bagaimana ikhlas itu berdagang? Iya, gimana? Saya pedagang ini. Mungkin. Ya, tidak apa-apa. Ayo, pedagang apa saja, usaha, wira swasta. Ayo, saat antum kerja itu buat ini, buat apa semua. Iya, merancang usaha. Ayo, harus mukhlishina lahuddin, tetap sebagai seorang muslim. Iya, atau nanti ketika usaha bukan seorang muslim. Sehingga kalau mati di tengah usahanya, mati di atas kekafiran. Seperti ini, summa yub'atsuna ala niyatihi. Ini orang pakar itu. Tetap niat. Dan niat itu pembahasan ikhlas. Tetap itu menjadi ukuran. Apapun dia matinya, di atas niatnya. Dan niat ini apa? Pembahasan niat itu apa? Itulah inti agama. Kemana niat kita? Di mana niat kita? Dan untuk mematenkan niat terus, pikiran itu. Yang jelas antum sudah paham bahwa ikhlas itu berat. Itu sudah ilmu yang sangat luar biasa. Kalau orang sudah menyadari ikhlas itu berat. Orang masih baru memuji ikhlas, bagus ikhlas. Saya belum menyadari beratnya, saya masih. Tapi kalau sudah menyadari beratnya, bagus. Itu sudah ilmu. Antum sadar ini sadar sekarang. Belum tentu sebentar. Ini jangan antum, saya sendiri amburadul ini. Hadis-hadisan nih. Masalah seperti ini hadis-hadisan. Jangankan kita, apa artinya kita? Jika dibandingkan dengan ulama-ulama besar yang keilmuannya, amalannya, keluar biasaannya mereka, kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di atasnya dari kita. Itu pun mereka harus mengatakan majahatu nafsi ala syai'. Mujahadah ala al-ikhlas atau kama qala. Saya tidak mengerahkan segenap mujahadah saya. Mujahadah itu apa? Pengerahan segenap kemampuan saya untuk mewujudkan sesuatu sebagaimana mujahadahnya saya dalam mewujudkan ikhlas.
berat. Jadi kita ikhlaskan hidup kita. Hidup dulu. Ini global ya. Ikhlaskan hidup kita. Ikhlaskan hidup kita. Apapun hidup, urusan dunia, urusan agama yang kita lakukan, yang jelas ikhlaskan hidup kita sebagai hamba Allah, mukhlishina lahuddin. Saya hanya mau jadi hambanya Allah, tidak selainnya. Apapun yang saya lakukan, ikhlas untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Sekarang uraikan pembahasan kedalaman ikhlas sudah lewat. Kembali ke mana? Lihat kedalaman ikhlas. Di antaranya yang merupakan 3 rukun ibadah, harapan, takut. Bukan sekedar cinta, tapi keikhlasan cinta. Perhatikan. Keikhlasan, perhatikan kata ikhlas gandengkan ini. Keikhlasan cinta. Kalau sekedar cinta, orang musyrik juga cinta kepada Allah. Kalau sekedar takut, orang musyrik takut. Ada takut, ada harapannya kepada Allah. Tapi tetap musyrik. Seorang musyrik, keikhlasan cinta. Keikhlasan harapan. Keikhlasan takut. Hiduplah seperti itu. Kalau masuk dalam ibadah, lebih hebat lagi. Apalagi kalau masuk dalam sholat. Apalagi kalau membaca suratul Fatihah. Sebab alhamdulillahirabbil alamin, keikhlasan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, keikhlasan harapan. Maliki yaumiddin, keikhlasan takut. Barulah benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan totalitas ikhlas. Hanya kepadamu kami beribadah, tidak lagi kepada selainmu. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Kalau ini benar jamaah, baru benar ihdinas siratal mustaqim doa itu. Akan jujur kita berdoa itu. Dan Allah jawab. Nabi bersabda, kapan hamba baca doa ini, Allah pasti jawab, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Allah kasih hidayah. Tapi doa ini setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti terjawab kalau alhamdulillahirabbil alamin terjawab, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin ini terjawab. Keikhlasan. Kalau sholat sudah mampu seperti itu, mengakar, hasilnya sholat, keikhlasan cinta, keikhlasan harapan, keikhlasan takut, itu yang kita bawa keluar. Gimana berdagang, gimana berusaha, gimana, di situ ikhlas. Ikhlas ini jamaah tidak bisa diungkap oleh orang kafir, apapun ikhlasnya mereka. Dan mereka tidak bisa wujud. Walaupun banyak, tulus ikhlas. Banyak sekarang reklame itu. Tulus ikhlas, kita saling memaafkan, tulus ikhlas. Ikhlas apa? Orang kafir juga ikhlas. Kami tulus mengucapkan ikhlas. Selamat berbuka puasa, selamat berakhir raya. Ikhlas juga. Iya, keikhlasan apa juga? Iya, orang-orang yang cari suara. Iya, ikhlas ini. Iya. Orang-orang cari suara, orang-orang politik, partai, ini ikhlas ini, tulus ikhlas ini. Betul-betul tulus ikhlas ini. Saat ini tidak ada apa-apa ini. Pokoknya tulus ikhlas ini. Kenapa antum ketawa? Kenapa antum ketawa? Pantas ke ketawa? Pantas ke diketawai? Sebelum pantas diketawai. Pantas sekali tertawai. Tapi coba lihat jamaah, ngerinya orang kalau sudah terikat dengan nikmatnya dosa, tidak sadar dia ditertawai, tidak sadar dia melakukan perbuatan yang mendatangkan orang menertawai. Khawatir tertawanya orang, ejekannya orang, sudah dianggap lagi sudah pujian. Oh iya, cocok nanti kamu pilih saya. Karena orang ketawai. Karena saya dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kalimat yub'atsun saya diberatkan di sini jemaah. Dibangkitkan. Perhatikan kalimat dibangkitkan.
Di atas niat mereka. Niat yang mana ini? Niat kapan ini nih? Pada saat membeli? Iya tidak? Sebab itu ditanyakan Aisyah kan? Kenapa dinyatakan juga? Bukankah mereka yang begini? Kata Nabi, dibidatakan semua. Pertama kali, kemudian mereka dibangkitkan di atas niat mereka. Niat yang mana? Niat di mana akhirnya? Akhirnya. Su'ul khatimah. Dan akhirlah jamaah yang menentukan kebangkitan. Sekarang kita mungkin ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah walaupun sedikit, serba sedikit. Tetapi yang sedikit ini kalau kita lihat orang lain, banyak ternyata di bawah kita. Ya alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat yang lebih bagus, segera kejar. Tapi yang lebih penting adalah lihat yang menjadi ukuran adalah akhir perjalanan hidup kita. Sebab dibangkitkannya kita di atas itu. Dibangkitkannya kita di atas itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika ini kubur itu dibangkitkan? Di sanalah wa fussila ma fis sudur, akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada dalam dada itu kita peroleh. Iya. Jadi akhirnya apa yang terkumpul dalam dada itu kita peroleh. Jadi mulai sekarang, apalagi Ramadan ini, kita mengumpul apa? Nilai-nilai ikhlas yang dikumpul di dalam dada. Dan inilah kekuatan takwa. Dan takwa itu bekal kan? Takwa bekal tidak? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian. Karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa takwa itu? Kemurnian di dalam hati. Kekuatan di dalam hati. Sumber kekuatan dalam hati adalah keikhlasan. Sumber keikhlasan itu uraiannya, pangkalnya, dasarnya keikhlasan dalam cinta, keikhlasan dalam harapan, keikhlasan dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah. Yang harus terus menerus kita kumpul. Kita berpuasa, sebentar kita berbuka, hasilnya itu kita kumpul. Kita sholat, hasilnya itu kita kumpul. Karena itu, apa yang mau dikumpul? Kalau mau berpuasa, mau sholat, tidak ada itu. Berapa cintanya kita dalam melaksanakan puasa kepada Allah? Berapa harapan kita kepada Allah? Takutnya kita kepada Allah. Kita mau berdiri di hadapannya Allah. Ada cinta karena kepada Allah? Mau mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepadanya, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Sekedar ada juga belum tentu muslim ya. Sebab nanti muslim kalau ingat, nanti muslim kalau murni, kalau cinta kepada Allah, selain Allah juga cinta, masih musyrik. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini pembahasan yang paling berat ini. Sebab ini pangkal yang mengukur semua perkara. Di antara manusia inilah musyrik. Ada yang mengambil tandingan selain Allah. Musyrik ini mengambil selain Allah sebagai tandingan. Anda ada. Bagaimana caranya mengambil selain Allah sebagai tandingan? Yuhibbunahum hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Musyrik. Orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman lebih dahsyat, lebih dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur diri kita dengan ayat cinta ini, sulit bagi diri kita untuk selamat dari kesyirikan. Sanalah kita akan melihat diri kita. Sehingga mendorong kita lebih mempelajari, belajar, minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan, ya Allah, tuluskan, ya Allah, bersihkan. Mau minta pengampunan dari syirik ini. Mau minta hidayah kepada tauhid, selamat dari syirik. Mau minta selamat dari bencana neraka dari bahaya syirik. Mau minta rahmat Allah, rahmat berada dari tauhid, selamat dari kesyirikan. Minta berkah di atas ketauhidan. Kesempitan di atas kesyirikan, selamat dari kesempitan di atas kesyirikan. Arahkan ke situ. Yang lainnya itu ikut. Sebab apa? Ini dasar pondasi. Kapan dasar pondasi yang hebat, maka apa? Dia siap dibaguni dengan ibadah yang hebat, akhlak yang mulia, adab-adab yang luar biasa, dan berbagai keluarbiasaan Islam yang lainnya. Banyak-banyak kita tergesa-gesa.
bahkan sudah tergesa-gesa tertipu lagi. Oh, kalau salahnya jalannya. Iya, salah jalannya sudah. Tidak tahu sudah belok berapa kali sudah. Sudah. Untung-untung kalau masih sadar. Salah jalan ya. Yang sadar, jalan apa itu kembalinya? Sebab orang yang sadar, iya, ada kesadaran ya. Itu mau kembali apa? Kesesatan itu langsung hilang saja? Apa tidak ada efek dari maksiat? Ada bekas, ada akal, ada pikiran, ada syubhat. Makanya tobat itu tobat, jangan dikira itu tobat. Alhamdulillah selesai, ya Allah ampun selesai, tidak mau lagi. Selesai. Kita sudah tinggalkan, tidak mau lagi melakukannya. Saya sudah bertobat, selesai. Belum. Adalah bagaimana membersihkan efek-efek itu. Iya. Apalagi efek apa? Efek pikirannya. Sebab dalam proses bid'ah itu banyak pikiran-pikiran yang salah yang menjerumuskan ke dalam bid'ah. Pikiran yang salah yang menjerumuskan ke dalam bid'ah. Sadar dari bid'ahnya, pikiran yang salah ini mau kalau pikiran yang salahnya belum, sebentar sadar dari bid'ah itu, pikiran yang salah ini menuntun kepada bid'ah yang lain. Kalau maksiat seperti minuman, wanita, jabatan, apa macam-macam, itu syahwat. Itu efeknya apa? Cintanya, daya tariknya, kenikmatan syahwat yang sudah terbiasa jalani. Itu membekas. Iya. Dia sadar saya tidak mau. Saya begitu datang bisikan itu, datang bersama nikmat itu. Iya. Dia harus mengikat dirinya. Iya. Iya. Dan salah sendiri siapa yang membenarkan dirinya ke situ, kenistaan itu. Kita sendiri yang membenarkan diri kita. Makanya tobatnya harus dengan tobat yang besar pula. Semakin besar kesadarannya, semakin hebat tobatnya. Makanya kalau orang betul-betul selamat dengan tobat, jangan tanyakan lagi hebatnya dia dalam mengantisipasi dosa. Karena itu sahabat yang dulunya pelaku kesyirikan, bahkan pembesar syirik, begitu menerima Islam secara hebat, mampu menggugurkan kesyirikan itu, jangan tanyakan hebatnya mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ilmunya sahabat, keimanannya sahabat mengalahkan apa? Orang yang belum pernah mengenal syirik, terus di atas tauhid, tidak pernah tersentuh terhadap kesyirikan. Sahabat lebih hebat. Sebab apa? Dia pernah mengalaminya dan dia tahu bahayanya, dia tahu kemana jalurnya, dia tahu efeknya. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kebangkitan kita jamaah. Kebangkitan kita. Hari akhirat itu di atas niat kita. Jaga niat kita di masjid, di luar. Niat itu. Niat sebagai hamba Allah. Niat sebagai kaum muslimin. Niat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat dan maksud semua. Selesai pembahasan hadis yang kedua. Semoga hal ini ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas agamanya, mengukuhkan hati kita di atas agamanya dan semakin mengukuhkan dan mewafatkan kita di atas kesucian. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, innaka antas samiul alim wa jawadul karim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.